Hai Besti, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Jadi Bes, kegiatan berkebun di halaman rumah kali ini itu aku mau kasih kalian update tanaman genjer. Ya, tanaman genjerku tuh Masya Allah, tabarakallah banget Bes, subur. Tuh, sudah muncul bunganya juga dan warnanya cantik sekali. Apakah kalian sudah pernah mencium bau bunga genjer, Bes? Aku kemarin nyoba dan baunya agak aneh. Lanjut untuk selanjutnya. Di sini itu tanaman genjerku Masya Allah banget, subur. Dari penanaman yang pertama itu perkembangannya baik dan ini sudah bertunas lagi. Tuh. Dan tunasnya ini itu atau anakannya itu enggak dari pangkal induknya Bes, tapi dari atas atau dari sela-sela buah atau benihnya gitu loh Bes. Pokoknya ini seperti ini. Tuh. Ini itu calon anakan atau calon tanaman genjer baru Bes. Jadi video kali ini itu nanti aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara memperbanyak tanaman genjer tanpa harus menggunakan anakan yang dari pangkal induknya atau tanpa menggunakan biji dari tanaman genjer itu sendiri. Disimak ya Bes. Sebelum mulai untuk melakukan perbanyakan tanaman genjer, aku mau kasih tahu ke kalian dulu, jika tanaman genjer kalian sudah berbunga dan berbuah seperti ini tuh ujungnya itu pasti ada yang seperti ini loh Bes, kayak tunas gitu daun. Dia akan muncul seperti ini dan nanti itu akan berkembang lagi menjadi seperti ini. Nah, ini dia nanti bakal atau calon tanaman genjer. Jadi kalian tidak perlu menggunakan benih yang itu, tidak perlu dijemur, tidak perlu petik benih, tidak perlu dijemur lagi. Dan tidak perlu juga untuk mengambil atau mencabut anakan yang dari pangkal genjer. Kalian hanya butuh untuk tunasnya ini saja Bes. Nah, tunas ini nanti hanya cukup kalian letakkan di atas air seperti ini saja Bes. Dikek dhuwur ngene, disalehne ngono pokoknya. Itu nanti kalian tunggu 2-3 hari dia akan muncul akar Bes. Dan untuk tahap yang kedua, kalian potong bagian sini seperti ini. Dan di sini itu aku sudah punya bakal yang aku mau pindah tanam karena ini kemarin sudah tak letakkan di atas permukaan air. Sekitar 2 hari dia sudah muncul untuk akarnya Bes, walaupun tidak atau belum rimbun. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, itu akarnya Bes. Dan jika sudah seperti ini, kalian untuk langkah selanjutnya mempersiapkan medianya. Dan di sini aku sudah menyiapkan tempat atau media. Ini aku memakai soliter. Jika kalian memiliki pot galon atau pot apapun itu, kalian bisa pakai karena di sini aku mau memindahkan tidak banyak. Jadi aku menggunakan soliter saja. Next, untuk mengisi media tanamnya, di sini aku menggunakan tanah yang gembur saja Bes. Dikarenakan sekarang kondisinya lagi musim kemarau, jadi belakang kontrakan itu tanahnya tidak lembek. Paling bagus untuk tanaman genjer itu menggunakan tanah yang lembek banget gitu loh Bes. Paling bagus lagi malah pakai tanah sawah, itu lebih bagus Bes. Berhubung di sini adanya tanah gembur, ya wis tak pakai tanah gembur saja. Untuk takarannya sesuaikan dengan wadah masing-masing ya Bes. Aku pakai soliter, jadi aku isi untuk media tanamnya setengah saja. Nanti jika kurang boleh kita tambahkan lagi. Tak kira cukup Bes. Sekarang mari kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Media tanamnya sudah rampung terisi. Sekarang kita lanjut untuk melakukan penyiraman. Sebenarnya opsi saja Bes jika dilakukan penyiraman terlebih dahulu. Kalian bisa langsung juga menancapkan menancapkan bakal anakan tanaman genjer itu tadi langsung ke tanah yang sudah disiapkan.
Tapi berhubung di sini tanahku kering, jadi aku memilih opsi untuk menyiramnya terlebih dahulu. Supaya nanti untuk tanaman genjer anakannya tidak kaget ya, Bes. Nanti kalau kaget kasihan, dia bisa stres. Ternyata lehku nuang air kakean, Bes. Dan di sini aku tambahkan lagi untuk media tanahnya. Wis sakmene cukup, Bes. Lagi kok koyo nggawe adonan opo. Untuk bibitnya ingat ya, Bes, jangan mencabut dari anakan yang seperti ini. Atau kalian pakai yang dari benihnya seperti ini. Jadi, untuk memperbanyak ini kita menggunakan anakan yang seperti ini, Bes. Ini yang bagian ujung atau sela-sela buah genjer seperti ini. Lah ini nanti aku sudah siapkan, itu sudah berakar. Kemarin tak taruh di atas air gitu. Cepet kok, Bes. Dan langsung dipotong saja seperti ini. Tidak lupa juga untuk memotong buah-buahnya ini. Sayang sebenarnya. Dan ini dia bentuknya. Jika sudah begini, kalian lanjut untuk melakukan pengencapan atau penancapan. Ya Allah, ya Allah. Dilakukan untuk penanaman, Bes, maksudnya. Kalian tancapkan seperti ini. Dan seperti itu, Bes. Gampang sekali bukan? Menanam genjer itu tidak ribet. Sangat-sangat tidak ribet. Dan ini dia penampakannya, Bes. Masya Allah. Walaupun ketok biasa saja, tapi alhamdulillah bisa mengembang biakkan atau memperbanyak genjer menjadi satu pot lagi. Jadi total tanaman genjerku yang ada di kebun halaman rumah itu ada 4 pot, Bes. Ini yang keempat. Semoga ini nanti bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan bagus dan subur. Untuk kalian yang tanam-tanam di rumah mempunyai tanaman genjer, yuk sharing-sharing di bawah, Bes. Di kolom komentar ya, Bes. Oh iya, Bes, aku punya sedikit info ke kalian. Jika kalian ingin tanaman genjernya tumbuh besar dan subur, disimak ya, Bes. Untuk tipsnya yaitu kalian usahakan untuk setiap satu pohon atau satu tanaman genjer itu 1 pot, Bes. Cukup 1 saja. Jadi dalam 1 pot itu nanti dia akan berkembang dengan baik. Karena nanti kalau genjer itu kan masa pertumbuhannya kalau sudah subur, dia akan muncul anakan-anakan baru, Bes. Dan akan menjadi rimbun sekali. Lah usahakan untuk biar tumbuh sempurna itu 1 pot cuman 1 tanaman genjer saja. Dan untuk tips selanjutnya, kalian usahakan untuk menanam dengan tanah sawah atau tanah rawa, Bes. Karena itu habitat asli mereka, jadi kemungkinan besar untuk pertumbuhan dan kesuburannya itu sangat terjamin. Itu tadi sedikit tips yang bisa aku bagikan ke kalian, Bes, dan cara-cara memperbanyak tanaman genjer di rumah. Sekian video tutorial cara memperbanyak tanaman genjer di kebun halaman rumahnya, Bes. Dan untuk kalian, terima kasih.